Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini, kami akan membahas spoiler lengkap One Piece Chapter 1014. Yang tentunya di chapter ini banyak karakter yang mati. Siapa saja mereka? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, berikut spoiler lengkap One Piece Chapter 1014. Judul pada chapter kali ini yaitu kehidupan sang aktor yang berlatar belakang keluarganya adalah pemain drama. Dan dalam kisah cover story kali ini yaitu Lau membaca teka-teki dalam sebuah lukisan harimau. Cerita dimulai dengan kejadian di atas tengkorak raksasa. Kaido mengatakan Luffy mungkin bisa menggunakan Hausoku Haki, tapi dia belum bisa menguasainya 100%. Lalu diperlihatkan Luffy terjun bebas menuju ke lautan, dan belum ada tanda-tanda yang akan menyelamatkannya. Setelah itu, Kaido mengejek Luffy. Dia berkata, "Gomu-gomu apaan yang akan kamu keluarkan?" Sambil ketawa, Kaido melanjutkan ejekannya, yaitu, "Jadi kau bukanlah orang yang akan menjadi Joy Boy." Setelah itu, Kaido dihubungi oleh Bao Huang melalui Denden Mushi. Bao Huang berkata dia sudah menemukan lokasi Momonosuke berada. Lalu Kaido berkata bahwa ia belum bisa menuju ke tempat Momonosuke berada karena ada hal penting yang perlu dia lakukan. Dan Kaido memerintahkan Bao Huang untuk mengumumkan kekalahan topi jerami ke semua penjuru Onigashima. Scene berpindah pada kejadian di lantai 3. Yamato dengan semangatnya menghabisi para kroco yang menghalangi jalannya, karena ia akan segera menuju ke atas tengkorak raksasa untuk menghadapi ayahnya. Dan di sini Yamato belum mengetahui jika Luffy telah dikalahkan. Lalu scene berpindah lagi pada kejadian di lantai 1, yaitu Momonosuke diperlihatkan sedang membaca buku diari milik ayahnya yang diberikan Yamato beberapa waktu yang lalu. Setelah membacanya, Momonosuke terlihat begitu semangat lalu berkata bahwa dia mengerti bahwa dia tidak boleh mati saat ini karena ada hal yang harus ia lakukan. Walaupun Shinobu kebingungan melihat sikapnya yang tiba-tiba berubah, Shinobu tetap mendukung Momonosuke lalu berkata bahwa Tuan Muda Momonosuke memang tidak boleh mati apapun yang terjadi. Setelah itu, tiba-tiba Momonosuke mendengar suara aneh yang membuat kepalanya sakit dan menjerit kesakitan. Kejadian ini serupa yang pernah ia alami saat di Pulau Zou, yang mana Momonosuke dan Luffy mendengar suara gajah Zunisa yang meminta pertolongan. Tapi di Pulau Onigashima belum diketahui dari mana asal suara tersebut. Apakah dari makhluk lain yang membuatnya seperti itu atau memang gajah Zunisa. Scene lalu berpindah pada kejadian di alun-alun. Chopper rupanya masih melanjutkan pertarungannya melawan Queen. Chopper mencekik leher Queen dan menghempaskannya ke tanah. Sayangnya, serangan seperti itu tidak membuatnya luka sama sekali. Queen lalu bangkit sambil tersenyum seakan meremehkan serangan yang barusan Chopper lakukan. Sementara itu, para samurai terkapar karena terkena panah permen Perospero yang juga ternyata berada di sana. Chopper berkata, waktu Rumble Ball-nya semakin sedikit. Kurang lebih sekarang cuma tersisa 10 menit saja sampai efeknya berakhir. Chopper mulai menyesal karena tak bisa melukai Queen. Cerita beralih pada flashback Chopper dan Caesar. Caesar berkata, "Jika kemampuan Rumble Ball yang kamu miliki hanya bertahan 3 menit saja Chopper, kalau kamu mau, aku bisa membuat ramuan baru yang bisa membuat Rumble Ball kamu bertahan hingga 30 menit. Meski efeknya juga besar, aku yakin kamu bisa menahannya." Flashback berakhir dan lalu memperlihatkan Queen yang mengeluarkan laser dari mulutnya seperti pacifista. Chopper menghindari serangan tersebut, tapi serangan itu rupanya malah mengenai para samurai. Cerita beralih pada Bao Huang yang menginformasikan ke berbagai penjuru Onigashima bahwa Luffy dan seluruh Akazanen sudah dikalahkan oleh Kaido. Dan 2 halaman pada chapter ini menampilkan wajah terkejut Marco, Franky, Hyogoro, Nami, Tama, Usopp, Robin, Brook, Sanji, dan juga Jinbe yang sedang bertarung melawan Wushu. Para nakama tidak ada yang percaya jika Luffy memang benar-benar kalah. Di tengah kepanikan aliansi yang semakin memuncak, Kaido yang berubah ke dalam wujud naga terbang di atas mereka. Big Mom lalu mengejek Kid
bahwa bocah ingusan seperti topi jerami tentu saja akan kalah. Kid lalu berkata, "Aku tidak punya urusan apapun pada si idiot itu." Sementara itu, Lau nampak depresi mengetahui Luffy telah kalah. Scene berpindah pada kejadian di lantai 1. Kinemon dan Kiku menemukan Momonosuke yang masih menjerit mendengar suara yang tidak diketahui dari mana asalnya. Sementara itu, Shinobu baru sadar bahwa mata-mata Bahuang sudah menemukan mereka. Jadi dia berpikir anak buah Kaido pasti segera datang. Dan gawatnya, Kanjuro juga sudah hampir menemukan Momonosuke. Nah, dalam kesakitan, Momonosuke berkata pada Kinemon bahwa dia harus memberi pengumuman yang bisa didengar semua orang. Kanjuro tiba-tiba muncul di belakang dengan cara yang licik yang pernah ia lakukan pada Akazanen dulu, yaitu membuat oden palsu. Momonosuke yang percaya jika itu ayahnya membuatnya tambah menangis. Kiku langsung berdiri dan menyerang Kanjuro. Kanjuro dalam wujud oden bertanya pada Kiku apakah dia sanggup membunuh orang yang telah membesarkannya. Kiku yang tadinya ingin menghajar Kanjuro lalu menghentikan serangannya. Hal itu dimanfaatkan oleh Kanjuro untuk menyerang Kiku. Dan rupanya serangan Kanjuro cukup membuat luka yang fatal pada Kiku. Dan lalu Kiku meminta maaf pada Kinemon karena dia tidak berguna. Kinemon yang menangis dan terbawa amarah langsung menyerang Kanjuro. Setelah Kanjuro dikalahkan, Kanjuro tertawa lalu berkata bahwa Kinemonlah orang yang bertugas menutup tirai tempat pertunjukan kabukinya. Karena dia adalah kawan dekatnya selama ini. Dan setelah itu, Kanjuro diperlihatkan tak sadarkan diri atau bahkan telah mati. Kaido yang mendengar suara tangisan Momonosuke lalu mendatanginya. Shinobu terlihat begitu panik menyadari kehadiran Kaido dan buru-buru menggendong Momonosuke untuk kabur. Kaido langsung mengeluarkan serangan Kadabo yang akan menghantam tubuh Momonosuke. Tapi untungnya Kinemon berhasil menahan serangan itu. Tapi Kaido yang menggunakan Hosoku Haki pada Kadabonya bukan tandingan bagi Kinemon. Pedang Kinemon hancur karena tak kuasa menahan serangan itu. Momonosuke lalu menangis melihat Kinemon yang mungkin juga telah mati. Di akhir chapter, kita diperlihatkan Pulau Onigashima yang telah mendarat di Wano. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Jika ada tambahan, silahkan isi pada kolom komentar.